Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih teman-teman sudah kembali lagi ke channel ini. Perkenalkan, saya Vivi Iswanti Nursyirwan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai mata kuliah yang tadi diajarkan oleh dosen saya, ya, Prof. Muklis, mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Semoga dengan adanya video ini kita menjadi paham mengenai metode apa yang hendak kita gunakan ketika nanti kita menyusun sebuah disertasi, atau paling tidak kita bisa memahami bahwa ada berbagai pendekatan untuk kita membangun sebuah ilmu pengetahuan. Baik, saya akan memberikan simple overview ya. Oke, tadi itu kita belajar mengenai epistemologi. Jadi epistemologi itu bergerak di dua bidang teman-teman, yakni rasionalisme dan juga empirisme. Kalau deduktif itu mazhabnya adalah rasionalisme, gitu. Rumpunnya adalah di dalam epistemologi itu sendiri. Ketika rasionalisme itu dia lebih menekankan kepada sumber pikiran kita terkait alam raya ini. Yang ada di alam raya itu adalah akal kita, gitu. Jadi kalau rasionalisme menyatakan bahwa sumber pikiran kita terkait alam raya adalah akal. Jadi dia betul-betul mengedepankan akal pikiran manusia. Deduktif itu umumnya sesuatu itu dibangun dari sesuatu yang abstrak, dari sesuatu yang sifatnya gagasan, dari sesuatu yang sifatnya umum, dari sesuatu yang sifatnya theoretical. Nanti kemudian dibangun menuju sesuatu yang sifatnya khusus dengan cara tertentu ya, yang ilmiah, yang sistematis, yang ada metodis tertentu disusun, lalu nanti kita buktikan kebenarannya. Nah, ketika kita bicara kondisinya adalah deduktif, umum menuju khusus, itu kan nanti ada metodologinya. Statistikal adalah caranya di dalamnya, salah satunya. Nah, kita harus mampu juga atau memahami bahwa kita tidak hanya sampai pada kemampuan mengenali angka-angka. Gitu. Jangan hanya sekedar angka-angka tertentu lalu kemudian melahirkan interpretasi tertentu. Tidak demikian. Tetapi kita harus melahirkan sesuatu yang beyond the number, gitu ya. Lebih dari sekadar angka-angka. Jadi kita harus mampu lebih dalam lagi dalam menginterpretasikan satu nilai yang direpresentasikan dengan angka-angka tertentu. Nah, selain mazhabnya rasionalisme, ada juga di epistemologi itu mazhabnya yang namanya empirisme. Empirisme itu adalah salah satu pemikiran besar juga di epistemologi. Salah satu bentuknya adalah induktif. Jadi pada pemikiran empirisme, pengetahuan manusia itu justru datangnya bukan dari akal pikiran sebagaimana rasionalisme, tapi pengetahuan manusia datang dari pengalaman seseorang berkaitan dengan satu objek. Jadi ada inductive reasoning itu ada penjelasan tentang dunia itu bervariasi, tidak ada penjelasan tunggal, lalu kemudian nanti kita mencari penjelasan dengan jalan-jalan baru. Itu. Kalau misalkan teoretikalnya begini, kalau kehidupan kita tidak diperiksa, itu menjadi tidak bernilai. Jadi berangkat dari satu masalah, berangkat dari satu fakta, berangkat dari satu fenomena, lalu kita temukan kebenarannya menjadi sebuah preposisi baru. Cara memeriksa atau eksaminasi agar kehidupan kita berharga, berguna, itu dilakukan oleh Socrates. Metodenya menjadi dialektika. Socrates itu mengembangkan Hegel menjadi tesis, antitesis, dan juga reasoning. Nah, kalau induktif, dia menggunakan cara dialektika. Jadi pada induktif itu lebih kepada kita mempertanyakan berkaitan dengan suatu objek. Fakta suatu objek itu memberi signal kepada kita. Kita tidak boleh, ini harus di-highlight ya, kita tidak boleh menginterpretasikan fakta menurut subjektivitas kita. Ini poin penting teman-teman. Jadi ketika kita bicara induktif, kita melakukan kritik induktif, kita harus melepas subjektivitas kita berkaitan dengan satu fakta.
Nah, itu challenging-nya ya. Ada yang namanya kita kenal the shadow of the truth ya, kebenaran bayangan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi yang harus dilakukan oleh peneliti ketika observasi nanti kalau misalkan menggunakan induktif adalah dia harus bisa melepaskan pikiran kita, melepaskan emosi kita, melepaskan keinginan kita terkait dengan satu objek. Itu harus bisa dilepaskan. Lalu kemudian kalau kita sudah berhasil melepaskan, kita masuk ke dalam fakta tersebut. Kita observasi fakta tanpa adanya involvement sedikit pun atas pikiran kita, maupun emosi kita, ataupun keinginan kita. Kita harus lepaskan. Tadi poin satunya kan kita harus bisa melepaskan. Kalau misalnya masih ada subjektivitas kita, emosional kita, keinginan kita, itu artinya tidak benar penelitiannya. Karena kita masih terpaku pada sesuatu yang sifatnya aksesoris. Kita masih ada intensi tertentu, masih ada emosional kita tertentu yang bermain. Kita belum bisa melepaskan. Nanti yang muncul hasil akhirnya adalah kebenaran yang sifatnya bukan kebenaran, tetapi sifatnya aksesoris. Ya, kita terjebak pada aksesoris. Kita hanya lihat sesuatu dari permukaan. Kita tidak melihat sesuatu secara keseluruhan. Gitu ya, itu harus hati-hati. Lalu juga kita harus memahami langsung satu objek berdasarkan fakta atau kebenarannya itu sendiri, dari interpretasinya dari sisi fakta itu sendiri. Lepaskan diri kita itu sendiri berkaitan dengan satu fenomena. Kalau misalkan masih ada juga, maka kebenaran yang dihasilkan nanti bukan melahirkan kebenaran yang substantif. Berbeda dengan deduktif yang memiliki kekurangan juga ya, kan memang ada 11-12 ya, kelebihan dan kekurangan begitu pasti ada. Lalu kalau deduktif itu kan kekurangannya adalah dia adanya simplifikasi dari satu value tertentu. Kalau induktif dia bagaimana kita mengendalikan subjektivitasnya si peneliti gitu. Dimana juga kalau si induktif ini sendiri adalah sifatnya korespondensi. Kalau si deduktif sifatnya adalah koherensi, saling terpautan, saling berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman mau meneliti deduktif atau induktif atau mixed method itu betul-betul teman-teman pikirkan metode yang tepat nanti apa untuk kemudian kita menyelesaikan atau membangun satu ilmu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi dunia keilmuan kita apapun bidangnya, baik ekonomi, politik, sosial, lalu juga apapun ya, kebijakan publik dan seterusnya. Silakan, tapi teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman bisa meneliti secara baik, gunakan metodologi yang tepat karena kita ingin menghasilkan hasil yang memang bisa diterapkan secara baik bagi ilmu pengetahuan. Kita bisa memberikan sumbangsi peneliti bagi keilmuan yang ada. Begitu teman-teman dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan saya salah dalam mengucapkan, barangkali ada, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu insya Allah niat baik kita yang Allah bantu begitu. Semoga Allah ridho dengan adanya video ini. Saya mohon juga untuk likes, comment, and share untuk membuat saya semangat dalam melahirkan video-video yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik teman-teman, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas sudah menontonnya video ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.